Gambar masa lalu muncul di benak aku sebelum menghilang. Jika tidak ada Ways of Survival atau penulis yang menulis cerita, mungkin aku tidak akan berada di dunia ini saat ini. Kisah ini adalah satu-satunya penghiburan bagi Kim Dokja yang tidak memiliki ibu atau ayah. Ibuku bergumam, paling-paling ini novel fantasi. Pada akhirnya, kamu selamat berkat novel itu. Kami saling menatap diam-diam sejenak. Rasi Bintang, tahanan Golden Headband, sedang menatapmu dengan mata bersemangat. Rasi Sekretif Plotter sedang menatapmu dengan mata aneh. Hakim api seperti konstelasi iblis sedang mengawasi kamu dengan mata sedih. Aku adalah orang yang memecah keheningan pertama. Atribut apa yang kamu dapatkan? Ini mungkin terkait dengan novel yang aku katakan. Haruskah aku memberitahumu? Ya, jika kamu masih menganggapku sebagai anakmu. Aku ingin tahu apakah kamu menganggapku sebagai ibumu. Sedikit. Karakter, Lee Soo-kyung, telah menggunakan lie detection LV. 1. Lee Soo-kyung telah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu salah. Sialan, ibu aku sudah memiliki keterampilan ini. Ada sedikit kesedihan dalam ekspresi ibuku. Aku tidak tahu apakah itu akting atau tidak. Dia bertanya, apakah kamu masih menyimpan dendam terhadap aku? Aku di sini bukan untuk membicarakan itu. Ayahmu adalah orang jahat. Aku tahu, pasti ada orang jahat di dunia ini. Satu jenis menggunakan kekerasan terhadap istri mereka, secara ilegal bertaruh dan mengancam mata pencaharian keluarga mereka. Ayah aku adalah orang jahat. Aku tahu, ibu aku tahu dan hukum Korea Selatan mengatakannya. Namun, tindakanmu tidak benar hanya karena ayahku orang jahat. Ada hal-hal yang harus kita korbankan untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak ada hukum seperti itu di Korea Selatan. Ada hukum bahwa setiap manusia yang melakukan pembunuhan harus masuk penjara. Kamu pandai berbicara karena kamu hanya membaca novel. Bagi aku, kenyataan lebih seperti novel. Karena kamu, pada titik ini, sudah bukan percakapan normal antara ibu dan anak. Inilah mengapa aku tidak ingin berbicara dengannya. Aku tahu apa yang akan terjadi ketika kami berbicara. Kami tahu terlalu banyak tentang bagaimana saling menyakiti. Aku mengubah topik pembicaraan. Apakah kamu tahu mengapa aku mencarimu? Ayo lihat, aku tahu kapan kamu berbohong, jadi berhentilah berbelit-belit. Ibuku tersenyum ringan. Kamu punya tahanan No. 406. Pinjamkan nenek kepada aku. Petik 2. Bukankah lebih baik untuk mengambil inkarnasi dengan Jeon Wochi sebagai sponsor daripada nenek ini? Aku memiliki banyak inkarnasi yang bermanfaat. Jeon Wochi adalah teman ibu. Selain itu, nenek akan lebih membantu. Ibuku menatapku sejenak sebelum mengangguk. Tentu saja, dia mungkin berguna karena lawannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu sponsor nomor 406? Aku tidak bisa mengatakannya. Apakah kamu memiliki keterampilan untuk melihat sponsor? Aku tidak bisa mengatakan apapun kepada ibu aku. Apakah kamu akan meminjamkannya kepadaku? Aku akan meminjamkannya. Sebagai gantinya, aku agak takut dengan apa yang akan dia katakan selanjutnya. Ibu aku mungkin akan menyarankan kesepakatan yang tidak bisa aku bayangkan sama sekali. Dia berkata dengan senyum tipis, lain kali, kenalkan aku dengan temanmu. Aku terpana dan tidak bisa memilih kata-kata aku berikutnya. Kotoran. Itu adalah pukulan yang sempurna. Ibu aku adalah yang terbaik dalam membuat orang jahat menjadi lebih buruk. Dokja, lihatlah langsung pada kenyataan. Bahkan jika fiksi menjadi kenyataan, kamu tidak harus menganggap fiksi sebagai kenyataan. Keahlian eksklusif, dinding keempat bergetar hebat. Aku hanya mendengar beberapa kata tetapi seluruh dunia aku tampak bergetar. Aku tahu pasti. Untuk ini, orang ini adalah pengingat terkuat dari kenyataan yang aku benci. Apakah kamu mengerti? Stigma, rasionalisasi diri level 1 diaktifkan. Menjijikkan. Sekarang dia ingin bertindak seperti seorang ibu. Terlalu banyak sungai yang dilintasi untuk kembali sekarang. Keterampilan eksklusif, guncangan, dinding keempat telah mereda. Aku tidak tahan lagi dan berdiri. Betul, aku pikir fiksi itu seperti kenyataan. Mengapa? Itu karena aku selalu hidup seperti itu. Petik 2. Petik 2. Mungkin itu menyedihkan bagimu. Namun, ketahuilah ini. Setidaknya aku tidak menjual kenyataan sebagai fiksi, seperti yang kamu lakukan. Aku meninggalkan tenda dengan kata-kata terakhir ini. Udara dingin memasuki kerah mantel aku dan mencapai tubuh aku.
Aku melihat ke depan dan melihat Yosangah yang sedikit terkejut. Aku minta maaf. Dok Jesse terlambat. Itu sulit. Tidak, bukannya sulit. Itu memalukan. Apakah kamu mendengar semuanya? Yosangah menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Mahkota kepalanya bisa terlihat. Aku akhirnya menghela nafas. Apakah kamu ingin berjalan-jalan? Kami berjalan di sepanjang platform stasiun Yongsan. Itu benar-benar angin dingin tapi suhunya berubah ketika menyentuh pipiku. Tidak ada waktu untuk mencuci rambut aku, tetapi aroma harum melayang dari rambut Yosangah. Aku bertanya, bagaimana keadaan mabuk kamu? Tidak masalah. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu menggendongku. Maafkan aku mengganggu kamu. Itu karena kamu menjagaku. Kami terdiam sesaat sebelum aku membuka mulut. Apakah kamu pikir itu aneh? Mengapa ibu dan anak berbicara seperti itu? Itu tidak benar. Dia berbohong. Itu sangat aneh. Apakah kamu ingin tahu? Mata Yosangah bergetar sejenak. Petik 2 titik. Jika kamu tidak keberatan, aku tersenyum pahit. Ya, sekarang adalah waktunya untuk berbicara. Aku menghela nafas panjang sebelum berkata dengan nada berlebihan. Ibuku membunuh ayahku. Anehnya, kata-kataku terdengar konyol. Aku berbicara seolah itu adalah cerita orang lain. Dia pergi ke penjara karena dosanya. Aku terus berbicara. Ayahku, itu memalukan untuk mengatakan ini, tetapi dia adalah seseorang yang dimaksudkan untuk mati. Kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, penjamin ibuku dan aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Tidak ada satu hari pun tanpa memar. Terkadang aku dipukul. Lalu suatu hari, ibu aku mengambil keputusan dan itu terjadi. Aku pikir itu cukup terkenal di perusahaan. Yosangah sih tidak tahu. Tidak ada jawaban dari Yosangah. Dia menyadari dengan manfaat dari tinjau balik bahwa dia telah menyentuh luka yang seharusnya tidak disentuh. Apakah kamu merasa lebih aneh sekarang? Itu secara hukum salah tetapi kamu tidak mengerti mengapa aku membenci ibu aku. Tidak, aku bukan Dok Jesse jadi aku tidak sepenuhnya mengerti. Jujur, apakah kamu pikir aku harus memaafkannya? Yosangah tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu tidak bisa membantu. Luka yang disentuh sudah pecah. Ada keheningan yang canggung sebelum aku berbicara lagi. Apakah kamu tahu buku yang disebut Pembunuh Bawah Tanah? Itu sebelumnya ada dalam daftar buku terlaris Kyobo. Bicara tentang buku muncul tiba-tiba. Yosangah berpikir topik sebelumnya ditutup dan menjawab dengan canggung, aku pikir aku pernah mendengarnya. Bukankah itu buku terlaris yang menakjubkan? Itu adalah esai yang ditulis oleh seorang wanita yang dilecehkan di penjara setelah dia membunuh suaminya. Itu dipuji oleh kritik pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa versi Korea Notes from Underground telah keluar. Tentu saja, itu benar-benar berlebihan. Wajah Yosangah tiba-tiba menjadi gelap. Dia telah memperhatikan. Aku belum mengubah topik sama sekali. Betul, ibuku yang menulisnya. Bibir Yosangah ternganga. Aku masih ingat saat sekelompok wartawan menunggu di depan rumah aku. Mereka terus bertanya kepada aku apakah esai itu asli. Petik 2 petik 2. Aku ingat semua yang dikatakan teman sekelasku. Mereka memberitahu aku bahwa ibu aku menghasilkan uang dengan menjual pembunuhan. Dok Jesse, kerabat aku juga mengatakan ini. Ibuku adalah seorang pembunuh. Beraninya dia menyelipkan wajahnya ke koran. Yosangah ingin mengatakan sesuatu tetapi aku terus berjalan. Agak sulit karena ini. Tidak, itu sulit untuk waktu yang lama. Petik 2 petik 2. Aku tahan menjadi anak seorang pembunuh. Namun, berbeda untuk dijual sebagai cerita. Lain halnya ketika hidup aku diubah menjadi uang oleh seseorang. Aku melihat ke langit. Itu bukan malam, tetapi aku lebih yakin dari sebelumnya bahwa rasi bintang yang jauh mengawasi aku. Mungkin cerita ini dimaksudkan untuk mereka juga. Namun, tidak ada rasi bintang yang mengirimi aku koin. Haruskah aku senang? Aku tidak tahu. Apakah kamu masih berpikir bahwa aku harus memaafkan ibuku? Aku tidak menginginkan jawaban. Aku tidak ingin dia mengerti sejak awal. Mungkin ini adalah bentuk kekerasan terburuk yang bisa aku lakukan terhadap Yosangah, yang tumbuh dalam keluarga kaya. Itu adalah tampilan ketidakbahagiaan yang dipaksakan pada seseorang yang tidak akan pernah mengerti. Yosangah yang baik hati akan sedih mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk mengerti. Aku menertawakan rasa kemenangan yang tidak diketahui. Maafkan aku, itu adalah lelucon. Hah, itu bohong.
Apakah kamu tertipu? Apakah kamu pikir ada novel seperti ini? Aku dan ibu aku adalah orang biasa dan ayah aku mengalami kecelakaan ketika aku masih muda. Kemudian sesuatu yang kecil dan lembut mencengkeram tangan aku. Teksturnya begitu hangat sehingga aku lupa apa yang akan aku katakan. Untuk sementara, aku berhenti berjalan. Yosanga tidak menatapku. Jadi, aku juga tidak melihatnya. Kami berjalan beriringan tanpa saling berhadapan. Seolah-olah ini saja sudah cukup. Anehnya, hatiku berangsur-angsur tenang. Keahlian eksklusif, dinding keempat bergetar lemah. Mungkin itu karena suhu tubuh yang realistis. Dok Jasi, kami mendekati pintu masuk stasiun dan terdengar suara orang-orang bergegas ke depan. Kami secara refleks melepaskan tangan kami. Jung Hwon berlari dan bertanya, apakah kalian berdua berciuman lagi? Berciuman. Yosanga si memerah. Kamu berhasil, kamu berhasil. Aku akan salah paham jika aku tidak mengenal Yosanga lagi. Berhentilah bermain-main. Tidak ada yang terjadi. Iya, aku yakin. Jung Hwon menatap aku dan berkata, seorang nenek yang aneh datang untuk menemukan kami. Dia dipanggil oleh Dok Jasi. Seorang wanita tua dengan tongkat berjalan keluar dari belakang pesta. Aku harap tubuh tua yang tidak berguna ini bisa membantu. Seperti tahanan lainnya, nenek itu mengenakan seragam penjara biru. Dia adalah tahanan nomor 406. Ibuku bertindak sangat cepat. Apakah kamu Kim Dokja? Iya, itu aku. Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari Sukyung. Itu menyenangkan. Ini juga menyenangkan. Sukyung adalah nama ibuku. Aku melihat sekeliling pada anggota partai dan berkata, dia memang orang yang aku panggil. Ayo berangkat. Kami keluar dari stasiun Yongsan dan pergi ke tempat orang berkumpul. Pesta Yo Jong Hyuk dan para raja sudah berkumpul di sana. Kristal putih perlahan jatuh dari aula besar di langit. Itu adalah kristal yang bersinar dengan cahaya. Warp Crystal. Ini adalah item yang akan kita gunakan untuk pergi ke area skenario berikutnya.